Assalamualaikum teman-teman Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman pemirsa daripada Najwa Center Live di ID kita. Perkenalkan, nama saya Septian Arif, yang merupakan penanggung jawab divisi stroke di Klinik Najwa, akupunktur dan fisioterapi. Di sini saya ingin memberikan beberapa edukasi kesehatan mengenai tata laksana kondisi stroke atau pasien yang pernah mengalami stroke, atau cara mencegah bagaimana stroke itu bisa semakin parah karena telatnya penanganan di awal pasca stroke tersebut. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk memulai topik kali ini, karena beberapa kali saya menemukan beberapa pasien gitu ya, yang kadang tidak memahami apa sih itu stroke, dan saya juga memahami atau memaklumi kenapa beberapa pasien itu datang dengan kondisi yang sudah berat, karena mungkin faktor lamanya penanganan, terus datang terapi itu lebih dari 6 bulan gitu ya, sehingga kondisi keluarga yang terkena stroke atau insan stroke tersebut sangat sulit kembali untuk recovery secara optimal. Jadi apa sih pertama yang harus dilakukan untuk pasien stroke atau keluarga yang melihat keluarganya sendiri tiba-tiba jatuh pingsan, tiba-tiba bangun tidur bercerita tentang kakinya lemah di satu sisi gitu ya. Terus poin yang kedua, bagaimana sih cara menangani kondisi pasien di awal serangan? Apa sih langkah-langkah yang tepat untuk mencegah agar stroke-nya itu tidak makin parah? Dan pertanyaan yang paling sering saya terima adalah, apakah stroke itu bisa sembuh atau tidak? Oke, yang terakhir itu, dalam pemulihan pasca stroke itu seperti apa dan apa saja program di rumah yang bisa dilakukan khususnya bagi keluarga yang mungkin merupakan salah satu support system ya demi keberlangsungan kehidupan dari insan stroke tersebut atau penderita stroke. Pertama-tama, izinkan saya dibersamai oleh beberapa catatan atau buku panduan untuk menjelaskan stroke itu, dan tidak salahnya kita merefresh kembali apa itu stroke. Jadi stroke itu adalah merupakan suatu sindrom klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak. Dan ini secara akut terjadi dan dapat menimbulkan kecacatan dan bahkan kematian. Jadi saya ingin sedikit bercerita tentang data mengenai stroke di Indonesia, karena saya tertarik daripada laporan Menkes kita, Bapak Budi Sadikin, beberapa waktu lalu di medsos itu mengatakan bahwa penyebab kematian tertinggi sekarang itu tidak lagi kanker dan jantung. Jadi data paling banyak itu menunjukkan stroke merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun ini ya. Jadi data yang diambil mungkin dari data BPJS, tapi data-data sebelumnya itu data dari, contohnya dari Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME. Jadi pada tahun 2019 menunjukkan stroke itu sebagai penyebab kematian utama di Indonesia, yaitu menyumbang persentase sekitar 20% dari total keseluruhan kematian. Jadi dari tahun 2013 sampai ke 2018 itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan.
dari prevalensi rasio 7 dari 1000 penduduk pada tahun 2013, sekarang sudah hampir mencapai 11 individu per 1000 penduduk. Jadi tingkat kenaikan kematian akibat stroke ini juga sangat signifikan dan sangat difokuskan ya. Apalagi salah satu penyebab cacat atau kelumpuhan tertinggi itu memang diakibatkan oleh stroke. Untuk jenis stroke itu sendiri terdiri atas dua pada umumnya, yaitu iskemik dan hemoragik. Apa itu iskemik? Jadi iskemik itu stroke yang disebabkan oleh suatu gangguan peredaran darah ke otak yang berupa obstruksi atau penyumbatan yang akhirnya menyebabkan jaringan otak itu tidak tersuplai oksigen dengan baik, atau kita sebut di dunia medis itu hipoksia. Dan jenis stroke yang lain adalah hemoragik atau pecah pembuluh darah atau perdarahan subarachnoid karena pecahnya pembuluh darah otak pada area tertentu sehingga darah memenuhi jaringan otak. Jadi untuk yang penyumbatan dalam sekian detik itu darah tidak terasup oleh nutrisi atau darah yang sel darah merah itu lebih cepat, cenderung kematian selnya lebih cepat. Kalau untuk hemoragik terjadi penggumpalan atau sejenisnya yang membuat himpitan-himpitan di dalam area otak pusat gitu ya. Lebih lanjut, stroke itu pada umumnya ditandai dengan timbulnya gejala-gejala defisit neurologi seperti defisit lokal dan global. Dan apakah itu defisit vokal dan global? Defisit vokal itu ditandai dengan beberapa gejala yang spesifik yang terlihat daripada tubuh kita, seperti contoh wajah, otot-otot wajah menjadi tidak simetris, terjadi kelumpuhan yang sangat khas di salah satu sisi gitu ya, terus adanya kebas dan lain-lainnya. Dan kemudian defisit neurologi secara global itu menyebabkan pasien itu salah satunya adalah gejala kurangnya tingkat kesadaran gitu ya. Jadi ketika melihat pasien stroke, pasca stroke dan tiba-tiba pingsan, tiba-tiba jatuh dan selama 24 jam ke atas gejalanya tidak hilang, nah itu salah satu untuk mengindikasikan bahwa ada serangan stroke gitu ya. Tapi perlu diingat, defisit neurologi itu kurang dari 24 jam. Secara literatur belum bisa dikatakan stroke total. Jadi ada istilah sebelum stroke total itu adalah TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi itu bisa juga disebut dengan serangan stroke ringan. Ketika gejala 24 jam itu sudah menghilang, berarti itu adalah TIA. TIA itu merupakan istilah lain dari sebenarnya warning untuk gejala stroke yang lebih lanjut. Jadi kemungkinan dari stroke ringan dan mendapat serangan stroke berulang itu akan lebih besar potensinya, karena di salah satu jurnal yang pernah saya baca, orang yang terkena TIA di awal, apabila faktor-faktor risiko untuk terkena TIA itu berlanjut dan tidak di manage dengan baik, antara seminggu sampai 5 minggu bisa mengalami stroke berulang seperti itu. Nah, faktor-faktor pemicu stroke itu apa aja sih? Jadi sudah sangat umum dan mungkin teman-teman juga sudah pada pernah membaca literatur tentang faktor risiko tentang stroke ya. Faktor risiko stroke itu pada umumnya terdiri dari dua, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Contoh faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi adalah faktor usia. Sudah tentu itu berhubungan dengan aktivitas regenerasi sel yang sudah semakin mengalami penurunan.
Dan kemudian usia, gender, ya, gender, genetik itu sesuatu yang tidak bisa kita modifikasi gitu ya. Jadi kalau ada riwayat orang tua terkena stroke sebelumnya, ya mungkin ada faktor genetik dan lain-lain gitu. Nah, faktor yang bisa dimodifikasi itu yaitu faktor seperti bad habit ya, atau habit lifestyle lah, lifestyle seperti merokok, makan makanan yang tinggi gula seperti itu ya. Terus yang bisa dimodifikasi lagi adalah diet, terus exercise, aktivitas fisik, pola tidur, stres gitu ya. Jadi memang dari pengalaman saya menangani pasien stroke itu riwayat sebelumnya memang mereka lebih banyak exposure atau paparan dari stres gitu. Itu yang saya tahu, dan memang dimaklumi bahwa stres itu sifatnya juga bisa meningkatkan sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh seperti hormon kortisol gitu ya, hormon yang kurang baik kalau dimunculkan secara terus-menerus seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik awal, karena barusan dijelaskan adalah pengenalan atau refresh awal apa itu stroke gitu ya. Jadi untuk edukasi kesehatan itu memang kadang-kadang kita harus memaparkan sesuatu yang bersifat menakut-nakuti ya, tanda kutip, karena memang stroke itu seserius itu gitu ya. Karena stroke itu bisa mengubah hidup seseorang, cara hidup gitu ya, apalagi bisa dampaknya juga kepada ekonomi ya, terutama keluarga, dan na'udzubillah min dzalik, kita dijauhi dari gangguan kondisi stroke ini ya. Nah, bagaimana sih pertama kali yang harus kita lakukan gitu ya, ketika melihat teman, atau kadang kalau kita sudah paham, na'udzubillah min dzalik, kita sendiri yang kena gitu ya, kita bisa mengecek langsung apa itu manifestasi daripada stroke itu sendiri. Jadi manifestasi stroke itu bisa dilihat dari panduan FAST gitu ya, FAST, FAST. Jadi FAST itu F-nya adalah face gitu ya. FAST itu kita bisa melihat apakah ketika orang itu pingsan, terus setelah siuman wajahnya tidak simetris gitu ya, pergerakan wajah, bentuk ekspresi wajah. Terus arm itu bisa dites untuk mengangkat tangan seperti ini ya. Ini sangat simpel sekali sebenarnya. Jadi ketika salah satu sisi berat sekali untuk diangkat, itu cenderung neurologi defisit vokal tadi ya, ada ketidakseimbangan kekuatan otot di satu sisi yang terkena. Terus yang S adalah speech. Jadi kita bisa memberikan tes kepada pasien tersebut. Jadi kita minta dia berbicara, apabila berbicaranya kadang pelok atau kesulitan menelan, mengeluarkan air liur gitu ya, itu bisa dimasukkan ke dalam gejala atau manifestasi daripada stroke itu sendiri. T itu adalah time. Jadi time itu dimaksudkan adalah untuk keluarga atau sanak kerabat, keluarga, kerabat, atau orang yang pertama kali melihat pasiennya seperti itu bisa cepat-cepat membawa pasien tersebut ke UGD atau rumah sakit terdekat gitu ya. Jadi ada yang pernah saya baca, itu ada istilah yang bagus untuk mendefinisikan time dalam penanganan pasien itu, yaitu time is brain. Jadi waktu itu adalah otak. Jadi untuk kasus stroke itu sendiri sangat penting kecepatan penanganan. Jadi secara umum penanganan yang orang terkena stroke untuk pertama kali itu memang
hanya ada dua, gitu ya. Hanya ada dua, bahwa setelah kita identifikasi maka cepatlah ke rumah sakit, penanganan medis dulu di awal. Jadi pertama itu penanganan medis, yang kedua itu rehabilitasi. Itu adalah komponen penting gitu. Komponen penting kita berpikir ketika ada pasien atau ada keluarga yang terkena gejala stroke tersebut, untuk supaya nanti tidak memperburuk kondisi setelah pasca stroke. Jadi biasanya untuk di medis oleh dokter diberikan obat-obatan tertentu yang memang tergantung dari jenis stroke-nya seperti apa, dan kemudian langkah-langkah yang biasa dilakukan itu seperti di MRI dulu, bagian kepala, terus ditanya dulu riwayat tentang individu gitu ya, lalu diberikan beberapa obat yang khususnya apabila terdeteksi itu penyumbatan, bisa diberikan obat-obatan untuk melancarkan pembuluh darah khususnya di otak. Dan apabila itu tipenya adalah hemoragik pecah, biasanya dilakukan treatment surgical treatment gitu ya. Nah, ini hanya panduan atau gambaran umum untuk penanganan stroke. Nah, yang menjadi fokus saya di sini adalah salah satunya ketika sudah terdiagnosa dan sudah diberikan penanganan awal gitu ya, hendaknya dipercepat proses recovery melalui rehabilitasi fisik. Jadi biasanya sama dokter terkait itu akan merujuk kepada profesi kesehatan yang berhubungan dengan keterapian fisik, seperti contoh fisioterapi, terapi bicara, dan yang terakhir biasanya okupasi terapi. Jadi nanti bisa dilihat berdasarkan manifestasi gejala stroke itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang harus dilakukan setelah sehari-harinya itu pasien pasca stroke, apakah ada yang berubah? Nah, yang jelas pasti banyak sekali berubah di kehidupan pasien pasca stroke itu. Yang sudah pasti pola hidup ya. Pola hidup itu diharapkan berubah sesuai dengan pencetus gitu ya. Jadi apabila pencetusnya itu adalah hipertensi, terus makan makanan yang mengandung gula tinggi ya, atau disertai diabetes gitu ya, diet itu sangat penting, olahraga itu, exercise itu sangat penting untuk mencegah keberlanjutan daripada stroke itu atau stroke berulang gitu ya. Karena stroke ini sendiri sangat bisa sekali untuk berulang gitu. Tergantung dari faktor resiko tadi itu sudah diperbaiki atau belum. Jadi seperti itu. Dan kemudian tak lupa program di rumah itu yang paling penting adalah support system gitu ya. Support system daripada keluarga, apakah keluarga itu aware, well educated gitu ya tentang stroke, sehingga kalau memang si pasien itu butuh untuk di terapi gitu ya, terapi fisik, diantar atau dilakukan asistensi di rumah untuk memberikan stimulus atau bantuan agar si pasien itu bisa aktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Memang untuk ditanya bisa sembuh atau tidak, Mas Asep dibilang gitu ya, itu semua tergantung daripada beberapa faktor. Jadi faktor itu bisa jadi karena tadi usia, terus berat atau ringannya stroke itu sendiri, jenis stroke-nya itu tersebut, apakah dia hemoragik atau penyumbatan gitu ya. Karena literatur yang pernah saya baca itu
non hemoragik atau yang penyumbatan memang tingkat kecacatannya lebih tinggi dan tingkat kesembuhannya itu kadang tidak terlihat terlalu signifikan. Tetapi apakah itu tidak menjadi suatu harapan? Yang jelas qadarullah, kehendak Allah juga atas yang memberikan sakit itu sendiri, tapi juga memberikan opsi bagaimana caranya kita bisa menghindari itu gitu ya. Salah satunya tadi faktor risikonya kita bisa kontrol, kita bisa manage, dan keberhasilan daripada proses pemulihan stroke itu sendiri ditentukan juga oleh keluarga, karena keluarga itulah yang memberikan support dan memberikan harapan hidup kepada si pasien gitu ya. Dan untuk mengukur tingkat pemulihan pasien itu sendiri, kita juga biasanya melihat kualitas hidup daripada pasien stroke. Jadi ketika pasien tersebut bisa kembali beraktivitas secara normal tanda kutip, karena stroke itu sendiri kalau sudah dinyatakan derajatnya berat ke atas itu mesti memiliki gejala-gejala sisa gitu ya. Karena kerusakan otak sendiri itu biasanya ada yang temporary, ada yang permanen. Yang temporary ini yang biasanya gejala-gejala ringan seperti sebelumnya saya sampaikan, gejala TIA tadi, itu recovery-nya bisa hampir sampai ke 90%. Walaupun banyak sekali testimoni atau cerita dari pasien yang usia muda terkena TIA, stroke ringan, itu dia merasa tetap tidak merasakan feeling seperti sebelumnya gitu ya. Mesti ada 90-90% dia merasakan gejala sisa seperti kebas-kebas gitu ya, ada pergerakan yang tidak bisa dikontrol dengan baik seperti itu. Jadi intinya tetap ada harapan supaya di next kehidupan yang baru pasca stroke itu insan stroke tersebut bisa merasakan kualitas hidup yang tetap optimal gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian gitu ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab atau mungkin ada juga yang ingin ingin bertanya atau minta penjelasan mengenai teknik-teknik di rumah itu harus seperti apa. Nanti bisa DM ke medsosnya Klinik Najwa Akupunktur dan Fisioterapi Center, Stroke Center. Nanti di situ insya Allah bisa dibalas gitu ya, bisa dibalas, direspon oleh admin supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih masih ada di benak kawan-kawan pemirsa live Najwa Center ini ya. Jadi akhir kata saya tutup acara edukasi live ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada yang dirasa keliru. Kesempurnaan hanya milik Allah dan saya sebagai hamba Allah banyak kekurangan. Sekali lagi dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi